Perkenalkan, nama saya Hergia. Di sini saya sebagai pemaki kehidupan materi. Di sini saya merasakan juga keresahan, bukan ahli ekonomi ataupun politik. Nah, terkait PPN 12% ya. Sebelum itu kita sudah mengetahui bahwasanya APBN negara Indonesia itu paling besar dari pajak sebesar 82,4%. Nah, 82,4% itu seluruh dari pajak, sisanya BUMN, ekspor, hasil ekspor dan hasil impor seperti itu. Nah, kenaikan pajak 12% ini menurut saya kurang bertanggung jawabnya pemerintah. Kenapa? Kenapa BUMN yang bisa kita sebut kapitalis, contohnya PLN atau Pertamina. Nah, PLN itu kita masyarakat Indonesia ini membeli atau membayar listrik hanya kepada negara, tidak ada pihak swasta PLN lainnya. Jika berbicara SPBU atau bensin, ada Shell, ada Vivo, ada dan lain-lain lah. Itu sudah diatur dalam undang-undangnya bahwasanya mereka menjual bensin di Indonesia itu tidak boleh harganya lebih murah dari SPBU. Nah, akan tetapi pada saat ini BUMN itu mempunyai hutang sebesar 10,71 triliun pada bulan Juni 2024. Nah, ini ketidak bertanggung-jawabannya pemerintah terhadap pengelolaan apa yang sudah diamanatkan rakyat, pemerintah tidak bertanggung jawab. Nah, PPN 12% ini menurut saya adalah langkah alternatifnya pemerintah terhadap pengembalian ekonomi. Yang pertama pembangunan IKN yang mangkrak, betul. Pembangunan IKN yang mangkrak. Kedua, sekarang mungkin ya program Prabowo makan besar, sehingga mereka ini dialihkan ke PPN 12% karena pemerintah tidak mau ribet mengurus ekonomi, naikkanlah PPN 12%. Menurut saya ini suatu hal yang sangat ironi. Kenapa? Masyarakat atau masyarakat kecil ini ditindas dengan PPN 12%, akan tetapi perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia itu ada yang namanya PA atau tax amnesty. Ini kan sungguh ironi. Ini seperti sebelum masa revolusi Prancis, ada kaum rohaniawan, bangsawan, dan borjuis. Kaum borjuis ini udah rakyat kecil ditindas pula dan suruh bayar pajak, sedangkan kaum rohaniawan dan bangsawan ini dibebaskan pajak. Nah, Indonesia ini seperti ini mungkin. Nah, lalu berbicara tentang korupsi. Menurut OCCRP ini, Jokowi itu korupsi, dikatakan korupsi terbesar, betul. Arti korupsi itu adalah kebusukan, kecurangan, dan kehancuran. Korupsi itu bukan melulu tentang uang dan uang. Jokowi meloloskan anaknya Gibran melalui putusan MK itu sudah termasuk korupsi. Bukan hanya korupsi itu berbicara uang, korupsi bla bla bla. Korupsi itu artinya kecurangan, kebusukan. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya apa aturan-aturan yang sudah dilegalkan oleh Jokowi selama ini. Aturan yang terbesarnya adalah putusan MK, seperti itu. Oke. Cukup menarik tadi ya. Terkait kita kan juga melihat bahwa di Indonesia ini ada segelintir orang yang menguasai SDA di Indonesia. Nah, menurut saya ini ada hubungannya dengan yang menjadi masalah SDA juga yang mangkrak itu. Kenapa? Orang yang menguasai SDA saat ini ataupun pemerintah hanya melirik SDA saat ini adalah orang yang mempunyai produk tambang dan kelapa sawit. Seperti itu. Betul. Yang jadi masalahnya apa? Yang mempunyai produk yang mempunyai usaha tambang dan kelapa sawit ini yang nggak ada apa-apanya buat rakyat, ini uangnya pada kemana? Ini parkir semua di luar negeri. Sedangkan orang-orang yang sudah prosesnya bertahun-tahun, usahanya bertahun-tahun, kalah dengan usia muda yang mempunyai usaha kelapa sawit dan tambang ini, sehingga pemerintah ini kurang melirik swasta-swasta yang usahanya berasal dari SDA. Contohnya lagi, kita dikaruniai panas bumi atau geotermal. Nah, seharusnya pihak pemerintah ini mensupport swasta-swasta yang ingin melakukan produk green atau produk yang ramah terhadap lingkungan, seperti itu.